Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai community structure. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Sinalahi, NIM 109. Nama saya Alwi Wijaya Bila, NIM 106. Saya Frida Brilianti, NIM 107. Nama saya Herlina Hira, NIM akhir 114. Dan saya Retno Mardianti, NIM 131. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai community. A community is composed of all the organisms occupying a site. The extent to which these organisms are co-evolved to form a consistent and requiring integrated community or represent ad hoc assemblage of loosely interacting species remains. Three general approach to describing community structure can be identified: species, diversity, species interaction, and functional organization. Komunitas terdiri dari semua organisme yang menempati situs. Sejauh mana organisme-organisme ini dikembangkan bersama untuk membentuk komunitas terpadu yang konsisten dan berulang, atau mewakili kumpulan ad hoc dari spesies yang berinteraksi secara longgar dan tetap ada. 3 pendekatan umum untuk menggambarkan struktur komunitas dapat diidentifikasikan. Antara lain, yang pertama ada keanekaragaman spesies, yang kedua interaksi spesies, dan yang terakhir ada organisasi fungsional. Next. The first one is species diversity. Insert represent the vast majority of species in terrestrial and aquatic ecosystem. For example, in most ecosystem where diversity of insect or arthropod species has been inventoried, along with plants and vertebrates, and arthropods account for 70 until 90% of the total number of record species. Roughly the same proportion as the total number of described species of organism. An enormous amount of research has addressed how diversity develop under different environmental conditions, how anthropogenic changes are affecting diversity, and how diversity affect the stability of natural communities. And the last one, the simplest representation is a catalog of species, or the total number of species. Richness, a measure that indicates the variety of species in a community or a diversity. Jadi serangga mewakili sebagian besar spesies di ekosistem darat dan perairan. Sebagai contoh, di sebagian besar ekosistem di mana keanekaragaman spesies serangga atau arthropoda telah diinventarisasi bersama dengan tanaman dan vertebrata. Arthropoda menyumbang 70-90% dari total jumlah spesies yang direkam. Kira-kira proporsi yang sama dengan jumlah total spesies yang diuraikan dari organisme. Sejumlah besar penelitian telah membahas bagaimana keanekaragaman berkembang di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Bagaimana perubahan antropogenik mempengaruhi keanekaragaman, dan bagaimana keanekaragaman mempengaruhi stabilitas komunitas alami. Representasi paling sederhana adalah katalog spesies, atau jumlah total spesies, ukuran yang menunjukkan keragaman spesies dalam suatu komunitas atau keanekaragaman. Next. The total number of species can be estimated by extrapolating from a species abundance curve that plots cumulative species against cumulative sample number or area. Alternatively, several parametric and non-parametric estimators can be used. Species richness can be standardized for various ecosystems by measuring the number of species per unit area or per 1,000 individuals. This measure of diversity accounts for the typical increase in number of species with increasing sample area or
number of individuals. Species richness for many plant and animal groups increases from high latitudes to lower latitudes and from smaller, more isolated island to larger island near continents. Richness also increase from harsh or frequently disturbed ecosystem that restrict richness to more productive ecosystem that provide a greater number of niches, but usually this line again in very productive ecosystem. Jumlah total spesies dapat diperkirakan dengan mengekstrapolasi dari kurva kelimpahan spesies dan memplot spesies kumulatif terhadap jumlah sampel atau area kumulatif. Atau beberapa penduga parametrik dan non-parametrik dapat dilakukan. Kekayaan spesies dapat distandarisasi untuk berbagai ekosistem dengan mengukur jumlah spesies per satuan luas atau per 1.000 individu. Ukuran keanekaragaman ini menjelaskan peningkatan khas dalam jumlah spesies dengan meningkatnya jumlah sampel atau jumlah individu. Kekayaan spesies untuk banyak kelompok tumbuhan dan hewan meningkatkan dari lintang tinggi ke lintang rendah dan dari pulau-pulau kecil ke lebih terisolasi ke pulau-pulau besar dekat benua. Kekayaan juga meningkat dari ekosistem yang keras atau sering terganggu yang membatasi kekayaan untuk ekosistem yang lebih produktif, yang menyediakan jumlah relung yang lebih besar, tetapi biasanya menurun lagi di ekosistem yang sangat produktif. Next. Species diversity appears generally to peak at intermediate level or disturbance. The immediate disturbance hypothesis as the result of the combination of sufficient resources and insufficient time for competitive exclusion. For example, a larger diversity index can reflect the influence of increased abundance of invasive or exotic species without conveying important information about the change in community integrity or function. Very different community structure can produce the same diversity index. Furthermore, ecologically unique communities are not necessarily diverse and would be lost if conservation decisions were made on the basis of diversity alone. Keragaman spesies umumnya memuncak pada tingkat gangguan menengah atau hipotesis gangguan tingkat menengah sebagai hasil dari kombinasi sumber daya yang cukup dan waktu yang tidak memadai untuk pengecualian kompetitif. Misalnya, indeks keanekaragaman yang lebih besar dapat mencerminkan pengaruh peningkatan kelimpahan spesies invasif atau eksotik tanpa menyampaikan informasi penting tentang perubahan integritas atau fungsi komunitas. Struktur komunitas yang sangat berbeda dapat menghasilkan indeks keragaman yang sama. Selain itu, komunitas unik secara ekologis tidak selalu beragam dan akan hilang jika keputusan konservasi dibuat atas dasar keanekaragaman saja. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya, Afrida. Next is species interaction. Communities can be characterized in terms of the relationships among species, most commonly trophic interactions. Clearly, the most complete description of the community would include all possible interactions, include indirect interactions among the total number of species. Jadi, komunitas ini dapat dicirikan dalam hal hubungan antar spesies, terutama interaksi trofik. Interaksi trofik sendiri ini yaitu peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem. Deskripsi komunitas yang paling lengkap akan mencangkup semua kemungkinan interaksi, termasuk interaksi tidak langsung, di mana antar jumlah total spesies dan interaksi spesies itu yaitu merupakan hubungan timbal balik antar spesies ataupun dengan spesies lain untuk kelangsungan hidupnya. The simplest approach to community description emphasizes
interactions between only a few species, example, plant herbivore or predator-prey interactions. In particular, many studies have addressed the relatively distinct assemblage of arthropods based on individual plant species or soil or litter resources. Pendekatan paling sederhana untuk deskripsi komunitas ini menekankan interaksi antara beberapa spesies, misalnya interaksi antara tanaman dengan herbivora atau predator dengan mangsanya. Secara khusus, banyak penelitian telah membahas kumpulan arthropoda yang relatif berbeda berdasarkan spesies tanaman individu atau sumber daya tanah atau serasahnya. Next. The most inclusive approach to community description is represented by interaction webs in which all species are connected by arrows indicating interactions. Relatively few communities are composed of sufficiently few species to depict all interaction conveniently. Jadi pendekatan yang paling inklusif itu dalam suatu komunitas diwakili oleh jaring-jaring interaksi di mana semua spesies dihubungkan oleh panah yang menunjukkan suatu interaksi. Komunitas yang relatif sedikit terdiri dari beberapa spesies yang cukup untuk menggambarkan keseluruhan interaksi dengan mudah. Advances in molecular techniques have provided new tools for identifying interactions among species in communities. Named enzyme immunosorbent assay or ELISA techniques involve development of antibodies against enzymes from potential food resources. These antibodies can be used to precipitate enzyme in gut samples containing the target food resource. Jadi kemajuan teknik molekuler yang telah menyediakan alat untuk mengidentifikasi interaksi antar spesies di masyarakat tuh biasanya dikenal dengan ELISA. Yang melibatkan pengembangan antibodi terhadap enzim dari sumber makanan potensial. Antibodi ini dapat digunakan untuk mengendapkan enzim dalam sampel khusus yang mengandung sumber makanan target. Next. Selanjutnya yaitu tentang food chains atau rantai makanan. Early analysis indicated that the length of food chains within food webs should be relatively short, at most 3 to 5 links, because the laws of the thermodynamic predict energy limitation at higher trophic levels. Jadi, analisis awal yang menunjukkan bahwa panjang rantai makanan dalam suatu jaring makanan itu harus relatif pendek, paling banyak 3-5 link, karena terdapat hukum termodinamika yang memprediksi pembatasan energi pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Therefore, energy gain should be maximized by feeding lower on the food chain. At the same time, competition for prey is most severe at lower levels, perhaps restricting energy gains. Consequently, the trophic level selected by predators represent a trade-off between maximizing energy availability and minimizing competition. Oleh karena itu, perolehan energi harus dimaksimalkan dengan memberi makan yang lebih rendah pada suatu rantai makanan. Pada saat yang sama, persaingan untuk mangsa yang paling parah terjadi pada level yang lebih rendah, yang dapat membatasi perolehan energi. Akibatnya, tingkat trofik yang dipilih oleh predator memaksimalkan ketersediaan energi dan meminimalkan persaingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Retno.
Pym and Levton proposed that food web should be compartmentalized between but not within habitat, whereas the relatively distinct communities representing distributed versus undistributed species within an ecosystem represent compartmentalization. The communities within habitat that should not be compartmentalized. Compartmentalization can be identified within recognized habitat. Distinct compartmentalization within the community of a single patch when arthropod species or kind were distinguished. Distinct compartmentation of arthropod assemblage has been shown among plant species and even between trees and saplings of the same species. Many parasitoids also are host-specific, so that compartmentalization is maintained at higher trophic level among arthropods. Jadi, intinya, bagian yang berbeda dari kumpulan arthropoda itu telah ditunjukkan di antara spesies tanaman dan bahkan di antara pohon dan pohon muda dari spesies yang sama. Kemudian, banyak parasitoid yang juga bersifat spesifik inang, sehingga kompartmentalisasi atau plottingan itu dapat dipertahankan pada tingkat trofik yang lebih tinggi di antara arthropoda. Next. Next. Next yaitu omnivore. Police and Reagan reported that omnivory is common in food web when arthropods are resolved to species or kind. In fact, they found that most species fed at more than trophic level, often from non-adjacent trophic levels in desert and tropical rainforest communities. Fagan tested the effect of omnivory on stability of community structure by manipulating the degree of omnivory in replicated plots, then disrupting the community by applying herbicide to disrupt prey. Macrocivum valeriani abundans. Plots with high level of omnivory showed significantly reduced responses to disturbance compared to plots with low levels of omnivory. No species showed significantly increased responses to disturbance. This data indicated that omnivory increased the stability of food web interaction. Jadi intinya Police dan Reagan itu melaporkan bahwa omnivore adalah suatu hal yang umum dalam suatu jaring-jaring makanan. Mereka akan menemukan bahwa sebagian besar spesies itu memberi makan pada lebih dari satu tingkat trofik. Kemudian Fagan pada tahun 97 menguji pengaruh omnivori terhadap stabilitas struktur komunitas dengan cara memanipulasi derajat omnivori. Nah, dalam bagian yang direplikasi, kemudian mengganggu komunitas dengan menggunakan apisit untuk mengganggu mangsa, misalnya Macrocivum valeriani yang berlimpah. Kemudian bagian dengan tingkat omnivori yang tinggi ini akan menunjukkan respon yang berkurang secara signifikan terhadap gangguan dibandingkan dengan plot dengan tingkat omnivori yang rendah. Nah, di sini tidak ada spesies yang menunjukkan peningkatan respon yang signifikan terhadap gangguan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang intragroup predation and trophic loops. Intragroup predation, or IGP, is a combination of the first two, that is the killing and eating of species that use similar, often limiting resources and are thus potential competitors. It differs from classical predation because the act reduces potential competition. Jadi predasi intragroup ini adalah kombinasi dari dua, antara predasi sama dari si
parasitisasi. Terus si IgP ini itu tuh dia bisa saling membunuh, bisa juga saling memakan satu sama lainnya. Nah, ini tuh gambar dari perbandingan. Yang A itu dia nggak ada IgP, kalau yang B sama C itu udah ada IgP-nya. Jadi pas belum ada IgP, dia masih ada 4 spesies, ada predator, 2 consumer, sama resource. Terus yang B sama C itu udah ada IgP, jadinya salah satu konsumernya tuh saling memakan atau konsumernya tuh memakan yang lain. Nah, terus kalau yang C itu dia udah berkembang lagi, jadinya ada adult predator A, primary consumer, juvenile predator A, sama resource. Jadi si juvenile predator A ini termasuk predator yang masih muda. Selanjutnya ada basal ratio to top species. Ratios of species and links from basal to intermediate to top trophic levels, where basal species are prey only, intermediate species are prey and predators, and top predators have no predators, are expected to be constant by Bryan and Cohen, 1984. Jadi maksud dari basal rasio to top species ini, rasio spesies dan hubungan dari tingkat trofik basal ke menengah ke atas, di mana spesies basal hanya mangsa, spesies antara ini adalah mangsa dan predator puncaknya ini tidak memiliki predator, diharapkan konstan. Selanjutnya ada functional organization. A third approach to community description is based on the GALD or functional group concept. The GALD concept was originally proposed by Root, 1967, who defined the GALD as a group of species regardless of taxonomic affiliation that exploit the same class of environmental resources in a similar way. Pendekatan ketiga untuk deskripsi komunitas didasarkan pada serikat atau kelompok fungsional. Konsep serikat ini awalnya diusulkan oleh Root yang mendefinisikan serikat sebagai kelompok spesies terlepas dari afiliasi taksonomi yang mengeksploitasi kelas sumber daya lingkungan yang sama dengan cara yang sama. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Lucky. Yaitu insects as well as other organisms have been combined into guild or functional groups based on similarity of response to environmental conditions or of effects on resource or ecosystem process. This method of grouping is one basis for pooling kinds of organisms as discussed in the previous section. Jadi, serangga serta organisme lain itu telah digabungkan menjadi guild atau kelompok fungsional berdasarkan kesamaan respon terhadap kondisi lingkungan atau efek pada sumber daya atau proses ekosistem. Metode pengelompokan ini adalah salah satu dasar untuk mengumpulkan jenis-jenis organisme seperti yang dibahas dalam bagian sebelumnya. Next. Pooling species in this way has been attractive for a number of reasons. First, it reflects the compartmentalization of natural communities and focus attention on sympatric species that share an ecological relationship, either competing for a resource of affecting a particular ecological process, regardless of taxonomic relationship. Pengumpulan spesies dengan cara ini menarik karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, hal ini mencerminkan
kompartmentalisasi komunitas alami, dan memfokuskan perhatian pada spesies simpatik yang berbagi hubungan ekologis, misalnya bersaing untuk sumber daya atau mempengaruhi proses ekologi tertentu, terlepas dari hubungan taksonominya. Next. And the second, it helps resolve multiple uses of the term niche to refer both to the functional role of a species and the set of conditions that determine its presence in the community. And the third, this concept facilitates comparative studies of communities that may share no taxa but do share functional groupings. Yang kedua yaitu hal ini membantu menyelesaikan beberapa penggunaan istilah atau niche untuk merujuk kepada peran fungsional suatu spesies dan serangkaian kondisi yang menentukan keberadaan dalam komunitasnya. Dan yang ketiga yaitu konsep ini memfasilitasi studi perbandingan masyarakat yang mungkin tidak studi perbandingan komunitas yang mungkin tidak berbagi taksa tetapi melakukan pengelompokan fungsional. Next. Conclusion. Communities are composed of the species occupying a site. Identification of patterns in community structure has been a major goal of ecological research. Species diversity has two components, richness and evenness. Richness is the number of species in the community, whereas evenness is a measure of relative abundance. These two components can be represented by rank abundance curve and by difference in this. Untuk simbolannya itu komunitas terdiri dari spesies yang menempati itu satu tempat tertentu. Identifikasi pola dalam struktur komunitas telah menjadi tujuan utama penelitian dari ekologi ini. Keragaman spesies memiliki dua komponen. Yang pertama itu kekayaan dan kemerataan. Kekayaan adalah jumlah spesies dalam komunitas, sedangkan kemerataan adalah ukuran kelimpahan relatif. Kedua komponen ini dapat diwakili oleh kurva peringkat kelimpahan dan indeks keanekaragaman. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan mencantumkan komentar di channel YouTube Proteksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.